Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman pada pembahasan kita terkait algoritma dan pemrograman. Dan pada kali ini kita sudah sampai pada bagian terakhir untuk Python pada seri video kali ini, yaitu list, dictionary, append, dan remove gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya sama seperti judul tadi. Kita nantinya akan memahami penggunaan list di dalam Python, penggunaan dictionary di dalam Python, penggunaan append dictionary di dalam Python, dan terakhir adalah penggunaan remove dictionary dalam Python. Dan nanti kita akan lakukan latihan seperti biasa gitu ya. Oke. Untuk materi pertama adalah list di sini. List adalah tipe data gitu ya yang disimpan dalam variabel di dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang terurut. Jadi di sini saya highlight bahwa di sini ada kata kunci kumpulan data. Artinya ada lebih dari satu data. Jadi kalau variabel kemarin cuma menyimpan satu data, kalau list sekarang bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, list itu sendiri ditandai dengan adanya kurung siku, bentuknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa kita langsung coba saja di dalam Colab, silahkan dibuka proyek yang kemarin. Oke, seperti biasa jangan lupa diklik tombol connect di kanan atas. Oke, kita review kembali. Selama ini atau sejauh ini kita sudah mempelajari apa saja. Yang pertama ada komentar, lalu kedua ada tipe data, ketiga ada variabel, keempat ada input, lima ada operator, enam ada kondisional atau seleksi kondisi, dan terakhir kemarin ada perulangan, di mana perulangan itu atau looping ada for dan ada while di sini. Oke, dari codingan yang paling akhir punya kalian, kemarin terakhir sempat saya buatkan yaitu template untuk melakukan perulangan aplikasi di sini. Jadi nanti kalau kita butuhkan, tinggal kita ambil dari sini, kita kopas lalu kita isi aplikasinya apa, seperti itu. Oke, untuk kali ini kita beri nomor bahwa ini adalah materi nomor 8. Berarti materi nomor 8 adalah list. Materi nomor 8 adalah list, seperti ini. Oke, seperti yang disebutkan tadi, list itu sebenarnya adalah sebuah variabel atau tipe data sebenarnya. Tapi dia dapat menyimpan lebih dari satu. Contohnya misal seperti ini. Kemarin saya membuat variabel, atau kemarin kita semuanya sudah belajar terkait pembuatan variabel. Misal, saya buat variabel buah. Isinya adalah jeruk, misal. Ini adalah sebuah variabel. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sebuah list, caranya seperti ini. Karena ini adalah lebih dari satu, list itu adalah lebih dari satu, saya buat nama variabelnya misal seperti ini. Daftar underscore buah. Sama dengan. Nah, seperti yang kita bahas baru saja, teorinya adalah list itu ditandai dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Berarti dari sini kita tuliskan kurung siku, baru di dalamnya data apa yang ingin kita tambahkan. Kalau daftar buah, misal contohnya kita ambil jeruk, semangka, dan sebagainya, artinya adalah string, berarti jangan lupa menggunakan petik. Misal buah pertama adalah jeruk. Nah, buah kedua, kita pisahkan menggunakan koma, seperti ini. Koma, lalu petik lagi, semangka, misal. Oke, pisang. Dan apel. Nah, sebagai contoh kita ambil 4 buah ini, gitu ya. Nah, untuk mencetaknya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara penggunaan for gitu ya, atau perulangan menggunakan for. Sekarang akan kita aplikasikan nantinya. Tapi sebelum itu kita print saja dulu. Print daftar buah. Nah, kalau kita jalankan, harusnya yang muncul adalah sama persis dengan apa yang ada di dalam daftar buah di sini, di mana isinya adalah sebuah list gitu ya. Tapi dalam penerapannya nanti, dalam penggunaannya, kita tidak mungkin mencetak secara langsung seperti ini gitu ya. Selain kurang bisa dimanfaatkan, nanti tampilannya juga sedikit kurang manusiawi gitu ya. Ini agak sulit untuk dibaca kalau seperti ini. Jadi kita nantinya cara mencetaknya adalah per buahnya masing-masing gitu ya. Maka dari itu di sini kita sudah mulai memanfaatkan penggunaan for kemarin. Nah, kalau kemarin contohnya seperti ini. For x in range 10 misal, lalu kita print apa di bawahnya. Kemarin contohnya seperti ini. Tapi kali ini kita akan terapkan untuk menggunakan daftar buah, di mana kita tuliskan for,
Kita tidak lagi tulis X karena sekarang kita punya konteks, yaitu konteksnya adalah buah. Ini saya hapus. Konteksnya adalah buah, berarti for buah, tidak lagi for X. For buah in yang ada di dalam variabel atau list daftar buah. Berarti ini yang kita tuliskan. For buah in daftar buah. Nah, jangan lupa titik 2, lalu di enter. Kita print. Nah, sekarang yang di print bukan lagi daftar buah, melainkan yang di print adalah satuannya, yaitu adalah buah. Ini adalah indeks sekarang, maksudnya kita memecah apa yang ada di dalam list ini menjadi satu persatu ke dalam buah. Dan diulangi sampai buahnya habis, mulai dari jeruk sampai dengan apel. Jadi kalau kita print buah, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah contoh tampilan pencetakan menggunakan for. Nah, kalau mau kita beri keterangan, bisa aja di dalam sini kita modifikasi dengan teks manual kita. Contohnya nama buah misal. Nama buah. Oke, misalnya seperti ini. Kita jalankan, maaf, ini menggunakan koma. Nama buah, koma, variabel buahnya apa. Nah, jadi di sini tampilannya adalah seperti ini. Nama buah, jeruk. Kalau mau kita kasih titik 2, tinggal tambah di sini. Nama buah, jeruk, nama buah semangka, nama buah pisang, apel, dan seterusnya. Nah, ini akan kita manfaatkan. Misal nanti selain nama akan ada atribut, misal harga, lalu stok, dan sebagainya. Seperti itu. Intinya, cara mencetak masing-masing individual ini kalau kita ingin cetak, gunakanlah for di sini. For buah in daftar buah. Asalnya dari sini. Itu untuk terkait list. Sekarang kita coba plus code lagi. Ini berarti materi nomor 9, dictionary. Kita lihat dulu kira-kira teorinya seperti apa. Nah, di sini ada Python Dictionary. Dictionary adalah tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan pasangan key dan value. Jadi ada key, ada value di sini. Nah, sedangkan dictionary di sini ditandai dengan kurung kurawal. Bentukannya seperti ini. Oke, kita pahamkan dulu apa yang dimaksud sebagai key dan value gitu ya. Misal di sini saya buat Excel. Oke. Misal saya buat key di sini. Di sini adalah value-nya. Kalau teman-teman semuanya sebagai siswa gitu ya, contohnya atribut yang dapat melekat pada kalian, misalnya ada nama gitu ya. Misalnya namanya adalah Adi gitu ya. Nama ini adalah key gitu ya. Ini adalah key, sedangkan Adi adalah value-nya gitu ya. Contohnya misal contoh lain kelas, misalnya kelasnya 10 agama misal gitu ya. Ini adalah key, 10 agama adalah value atau nilainya. Jadi ini adalah sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Key dan value. Contoh lain misal nomor absen, Adi misal nomor absennya adalah 1 gitu ya. Nah, ini adalah pasangan key dan value. Nah, kalau sudah paham terkait key dan value, kita langsung kepada contoh penulisannya kalau di dalam Python gitu ya. Oke, silakan ditulis judulnya seperti ini. Nah, lalu kita buat variabel baru lagi. Karena dictionary itu mengandung key dan value, nantinya akan ada beberapa pasangan key dan value. Berarti sekarang kita bukan buat daftar buah lagi, tapi mungkin lebih pas kalau namanya adalah data buah seperti ini. Nah, tetap akan kita masukkan ke dalam list karena kita akan mengambil contoh beberapa dictionary nantinya seperti itu. Jadi kalau list menggunakan kurung siku, supaya lebih rapi penulisannya bisa teman-teman buat seperti ini. Jadi di dalam kurung siku ini silahkan di enter saja seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Baru di sini kita buat dictionary. Ingat bahwa dictionary ditandai menggunakan kurung kurawal seperti ini. Oke. Misal kalau dalam data buah kita akan masukkan nama dan harganya. Jadi cara penulisannya key-nya kita tuliskan dulu menggunakan petik. Jadi inilah key-nya untuk nama. Oke. Untuk mengisikan value-nya menggunakan titik 2. Value-nya apa? Misal kita ambil dari contoh yang tadi, ada jeruk, semangka, pisang, dan apel. Berarti yang pertama adalah jeruk.
Nah, ini sudah menjadi satu pasangan key dan value gitu ya. Ini key nama, value-nya adalah jeruk. Untuk menambahkan key dan value selanjutnya di mana adalah harga gitu ya, tinggal pakai koma di sini. Berarti selanjutnya di sini adalah key harga. Untuk mengisikan value-nya sama menggunakan titik 2, harganya berapa? Nah, kalau harga saya rasa lebih cocok menggunakan integer bukan string, berarti jangan menggunakan petik. Contoh misal harga jeruk adalah 5.000, berarti langsung saja 5.000 seperti ini. Ini adalah contoh penulisan dictionary dengan 2 key dan value. Kalau cuma satu aja misal, ya udah seperti ini aja sudah cukup gitu ya. Tapi sekarang kita ambil contoh 2 pasangan key dan value. Oke. Nah, kita akan membuat beberapa dictionary. Jadi, ini kita tambahkan koma di belakang karena akan ada dictionary lainnya. Koma, lalu kita enter seperti ini. Oke. Lalu ini akan kita copy supaya kita tidak menulis berulang-ulang. Jadi di copy, di paste di bawahnya sebanyak jumlah yang ada di atas ini. Atau kalau mau lebih silahkan gitu ya. Kita tinggal ganti value-nya sekarang. Jadi tanpa membuat key-nya dari awal. Contoh value kedua adalah semangka. Misal harganya semangka adalah 15.000 misal. Lalu ada pisang, misal harganya adalah 10.000. Lalu ada jeruk. Ada apel, harganya misal anggaplah 3.000. Sekarang kita sudah punya kumpulan dictionary. Tapi kalau kalian bertanya yang disebut sebagai dictionary yang mana Pak? Jawabannya adalah ini saja. Ini adalah sebuah dictionary. Nah, yang kita buat sekarang adalah kumpulan dictionary yang ada di dalam list. Karena di sini ada kurung sikunya seperti ini, gitu ya. Jadi sebenarnya sama seperti ini, cuma dalam bentukannya di sini adalah masing-masing adalah dictionary, gitu ya. Oke, untuk mencetaknya, sekarang misal kita coba cetak menggunakan cara seperti biasanya, langsung kita print data buah misal, yang tampil kira-kira seperti ini. Tampilannya adalah tampilannya seperti layaknya yang kita buat di sini. Tampilannya sama persis, cuma enternya mungkin dihilangkan gitu ya. Jadi tampilannya langsung ke samping. Kalau kita lihat ini lebih tidak manusiawi daripada yang awal tadi gitu ya. Makanya ini saya sebut sebagai cara mencetak data mentah. Data mentahnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya kasih tanda, ini adalah data mentah. Bagaimana Pak kalau mau mencetak data satuan layaknya yang di atas tadi gitu ya. Caranya sederhana. Saya kasih tanda dulu, print data satuan. Berarti tinggal kita print, kita pakai for sama persis seperti di atas. For buah in, jangan lupa nama listnya di sini adalah data buah. Berarti for buah in data buah. Oke, seperti ini. Tinggal kita print buah. Kalau kita jalankan hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Nah, sekarang tercetaknya sama seperti ini tadi kasusnya, udah tercetak secara satuan gitu ya, tercetak secara satuan seperti ini. Tapi kalau dictionary, kita perhatikan, ini adalah satuannya. Ini adalah satuannya. Nah, kita perhatikan hasil printnya sudah benar, sudah di-print secara satuan. Tapi sekali lagi, ini masih kurang manusiawi untuk dibaca dan juga masih belum bisa diakses gitu ya. Kalau kita cuma mau akses jeruk dan sebagainya, ini masih belum bisa. Maka dari itu ada cara ketiga, yaitu saya sebut sebagai cara mencetak data detail. Nah, di sini. Maksudnya adalah kita akan mengakses lebih dalam lagi. Misal kita cuma mau mencetak namanya aja, atau bahkan mau mencetak harganya saja, atau dua-duanya juga bisa gitu ya. Jadi caranya sama, pakai for buah in data buah sama persis. Titik 2 jangan lupa. Perbedaannya di sini. Kita print. Ini masih sama tulis buah. Bedanya adalah kita pilih. Misal kita hanya ingin mencetak nama saja semisal. Berarti dari buah ini tinggal tambah kurung siku, lalu tanda petik. Tuliskan key yang ingin dicetak. Kalau mau mencetak nama berarti tuliskan nama di sini. Silakan dicetak. Nantinya harusnya hanya muncul jeruk, semangka, pisang, dan apel karena kita mencetak nama saja gitu ya. Nah, kalau misal mau ditambahkan di sebelah kanannya harganya berapa? Tinggal pakai koma, berarti buah, kurung siku, tanda petik, tuliskan key-nya.
key-nya adalah harga di sini. Berarti ini adalah harga. Kalau kita jalankan, nah, jeruk 5.000, semangka 15.000, pisang 10.000, apel 3.000. Ini jauh lebih enak untuk dibaca. Pak, saya ingin tambahkan RP di depannya misal. Nah, tinggal tambahkan aja di sini. Berarti pakai petik RP. Nah, di sini jangan lupa komanya. Nah, seperti ini. Kita jalankan, akan ada keterangan jeruk RP 5.000 dan seterusnya. Ini adalah dictionary beserta cara mencetaknya. Jadi sekali lagi ini adalah kamus kalian untuk mencetak nantinya gitu ya. Jadi kalau nanti contohnya di proyek nanti itu akan ada cara pencetak yang seperti ini. Intinya kamusnya adalah seperti ini. Bagaimana di dalam ini tinggal kalian modifikasi sesuai kebutuhan kalimatnya. Misal di depan mau ditambah kalimat buah dan sebagainya. Itu tinggal disesuaikan saja. Oke, itu untuk list dan dictionary. Coba dilihat perbedaannya. Ini adalah list langsung seperti ini. Kalau dictionary adalah pasangan key dan value di sini. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kalau seperti ini, Pak, kalau kita mau nambah data gimana caranya? Misal kita mau nambah data untuk durian. Berarti langsung aja ini dikopas menjadi di sini misal durian harganya anggaplah 50.000 misal. Nah, tapi sekali lagi, kalau seperti ini yang menambahkan data adalah kita sebagai programmer. Kalau mau pengguna berarti manfaatkan yang namanya input. Nah, disinilah hadir yang namanya metode append supaya pengguna bisa menambahkan data ke dalam dictionary kita. Metode append digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Jadi di akhir list nanti ditambahkan data baru. Kebalikannya, ini contohnya nanti kita coba. Kebalikannya ada namanya remove di sini, yaitu untuk menghapus data dari list berdasarkan indeks yang ingin kita hapus gitu ya. Jadi yang mana yang ingin kita hapus kita ketikkan, datanya akan terhapus. Nantinya seperti itu. Nah, langsung kita coba aja nanti. Atau mungkin kita ke kesimpulan dulu. List itu adalah kumpulan data. Sebenarnya ada metode append dan pop-nya, tapi ini jarang kita gunakan gitu ya. Menambah data. Kalau list untuk menghapus data menggunakan pop gitu ya. Nah, sedangkan dictionary kumpulan data berpasangan key dan value. Untuk menambahkan data menggunakan append, untuk mengurangi data menggunakan remove di sini. Oke, sekarang bisa kita langsung coba bersama-sama bagaimana cara menambahkan data. Jadi silakan di plus code dulu. Berarti ini materi ke 10 kita append dictionary. Oke. Karena kita ingin menambahkan data, tapi sebelum itu di sini kita akan butuh perulangan gitu ya. Karena kita akan butuh perulangan, silakan scroll lagi ke codingan perulangan kalian. Ini kalian copy. Silakan di copy lalu di paste. Seperti ini. Oke. Nah, karena kita akan menambahkan data, otomatis kita akan menuliskan data awalnya dulu supaya kita tahu bahwa data awalnya masih kosong seperti itu. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa semua program kita harus posisinya ada di sini. Jadi kita mau ngoding apapun ada di sini. Tapi khusus untuk data awal saya letakkan di luar perulangan seperti ini. Jadi misal data kita pakai data yang tadi, data buah sama dengan buka siku dan kurung siku. Ini adalah cara membuat data awal yang masih kosong. Lalu untuk mengetahui bahwa data awalnya masih kosong, kita print saja di sini pakai petik data awal. Di print dengan data buah yang di sini. Jadi kalau kita jalankan sementara waktu, di sini kita bisa tahu bahwa data awalnya masih kosong gitu ya. Baru nanti kita jalankan programnya. Kenapa Pak? Kenapa tidak kita masukkan ke dalam while true sesuai arahan di awal kemarin gitu ya? Kalau kita masukkan ke dalam while true, ketika kita udah berhasil menambahkan data nih di bawah, kita udah menambahkan data, berulangannya kan kembali lagi ke atas, datanya akan dikosongi lagi gitu ya. Itu alasan kenapa tidak di dalam. Jadi khusus untuk data awal kita letakkan di luar while true seperti ini. Nah, di sini akan kita lakukan. Nah, misal data buah tadi, kita kan butuhnya ada nama dan harga gitu ya. Berarti kita buat inputannya dulu, programnya seperti ini. Nama sama dengan
input, masukkan nama buah, titik 2. Dan harga, nah harga tadi bentuknya adalah integer gitu ya. Bentuknya adalah integer, berarti kita tambahkan int, input, masukkan harga buah. Oke. Nah, ini cuma supaya rapi aja, saya tap supaya lurus gitu ya. Sekarang kita coba jalankan sekilas apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul inputannya. Sekarang yang akan kita lakukan, kita tinggal tambahkan saja gitu ya. Nama dan harga ini ke dalam data buah di sini. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal silakan tuliskan data buahnya atau variabel listnya. Berarti di sini data underscore buah dot append data buah dot append. Maaf. Jadi data buah dot append ini adalah metodenya yang akan kita gunakan. Dot append buka kurung dan tutup kurung. Semua metode atau fungsi itu menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Karena yang ingin kita tambahkan adalah dictionary, berarti tambahkan ciri-cirinya yaitu kurung kurawal di sini. Nah, sisanya ini sama persis layaknya kita ketika membuat di awal tadi, teman-teman. Contoh, misal kita mau nambahkan jeruk, berarti kita tuliskan key-nya dulu adalah nama, value-nya adalah jeruk, misal. Ini sebagai contoh dulu, jeruk. Oke, seperti ini. Lalu pakai koma, key selanjutnya adalah harga. Oke, nilainya misal 5.000. Nah, seperti ini. Sementara seperti ini adalah cara append, jadi sangat mudah sekali. Sebenarnya tinggal panggil atau tuliskan data buah yang tadi kita buat, lalu titik append, gitu ya, titik append, lalu nama atau key-nya, lalu value-nya apa, pisahkan menggunakan koma, lalu key selanjutnya dan value selanjutnya. Tapi kalau pakai cara ini, berarti sama aja pakai cara yang programmer tadi. Nah, untuk pengguna supaya bisa input, kita tadi sudah punya inputnya dengan nama dan harga. Berarti ini yang kita manfaatkan. Jadi ini bukan lagi jeruk, tapi asalnya dari variabel nama di sini. Begitu juga dengan ini, sudah bukan lagi 5.000, tapi asalnya dari variabel harga di sini. Nah, jadi kalau ketika kita cetak nantinya, misal saya kasih keterangan bahwa ini adalah data baru, gitu ya. Data baru, kita print data buah. Supaya kelihatan bahwa perbedaan antara data awal dan data barunya. Nanti kita jalankan. Oke, data awalnya masih kosong. Misal saya masukkan jeruk atau yang lain deh, manggis misal. Manggis harganya adalah 10.000 semisal. Saya enter. Nah, ternyata ketika dicetak data barunya sudah masuk dictionary-nya. Manggis dengan harga 10.000. Apakah ingin mengulangi program? Ini fungsi dari perulangan kemarin. Saya tekan ya atau Y. Nah, di sini masukkan nama buah, misal semangka. Harganya adalah 55.000, misal. Saya enter. Nah, data barunya sudah ada data manggis dengan harga 10.000 dan data semangka dengan harga 55.000. Nah, karena ini cuma konsep, saya beri contoh printnya seperti ini. Kalau ingin kalian rapikan cara printnya, kembali lagi dilihat cara yang tadi kita pelajari bersama di sini. Seperti itu. Ini adalah metode untuk menambahkan data menggunakan metode append. Kalau diperhatikan sebenarnya codingan untuk append itu cukup ini saja sebenarnya. Sisanya kan cuma perulangan saja ini. Yang panjang adalah perulangan yang kemarin kita buat. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah paham, kalau masih belum, silakan diulangi lagi videonya gitu ya kalau belum paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang silakan di plus code lagi. Ini adalah materi terakhir kita, yaitu dictionary remove, kebalikan dari append, yaitu untuk menghapus data. Jadi di sini kita punya, kita ambil dulu perulangan seperti tadi, karena kita sudah mempunyai gitu ya. Sekarang kita copy lalu kita paste ke bawah. Nah, sekarang di atas supaya tidak bingung kita kasih keterangan bahwa ini adalah materi ke-11 harusnya. Oke, materi ke-11 remove
dictionary. Oke. Karena kita ingin menghapus data, kebalikan dari yang tadi, kalau kita mau menambah data, data awalnya dari data kosong gitu ya. Tapi kalau kita mau menambah data, mau menghapus data, berarti datanya dari data yang sudah ada isinya. Jadi, untuk menghemat waktu, kita ambil dari yang di atas tadi, ini data buah. Ini kita copy, kita pindah ke bawah sini sebagai data awalnya. Nah, begitu juga kita print data awal di sini. Data awalnya kita gabungkan dengan data buah. Nah, kalau kita jalankan sekarang, data awalnya sudah ada dengan data demikian gitu ya. Nanti akan kita kurangi berdasarkan, bisa berdasarkan namanya, bisa berdasarkan harganya, tergantung dari kebutuhan kita nantinya gitu ya. Tapi sebagai contoh akan kita kurangi berdasarkan namanya. Nah, sama seperti yang tadi, pertama yang kita lakukan adalah kita minta inputan dari pengguna, masukkan ke dalam variabel. Karena kita ingin menghapus berdasarkan nama, berarti saya buat variabelnya hapus nama. Sama dengan input, keterangannya misal masukkan nama buah yang ingin dihapus. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, masukkan nama buah yang ingin dihapus dari dictionary. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah di sini kita kan belum tahu gitu ya. Misal sebagai contoh, misal pengguna mengetikkan nanti nama buahnya adalah semangka misal. Kita kan tidak tahu gitu ya, semangka itu ada di data urutan berapa gitu ya. Sebagai pengguna kita tidak tahu apakah ada di urutan pertama, kedua, ketiga atau seterusnya. Maka dari itu kita harus cari dulu semangka itu ada di data nomor berapa. Caranya menggunakan perulangan nanti. Nah, di sini karena kita ingin mencari, kita buat variabel ditemukan gitu ya. Untuk menentukan ditemukan ini sudah apakah sudah ditemukan atau tidak, tandanya menggunakan true atau false. Kalau sudah ditemukan, hasilnya nanti jadi true. Kalau belum ditemukan, hasilnya adalah false gitu ya. Boolean kemarin. Karena kita belum mencari, berarti ditemukan nilainya adalah false di sini. Oke. Nah, sekarang baru kita gunakan perulangan untuk mencari datanya. Tinggal tuliskan sama seperti kemarin for buah, seperti yang tadi maksudnya di sini for buah in data buah titik 2, jangan lupa. Nah, kita sekarang periksa gitu ya. Apabila yang diinputkan pengguna ada di dalam dictionary yang key-nya adalah nama, maka berarti ditemukan kita jadikan true. Konsepnya seperti itu. Gini, kita tulis dulu supaya tidak kebingungan. If hapus nama yang baru saja kita buat, ini sama dengan kemarin ya, ketika perulangan sama dengan buah yang key-nya adalah nama. Jadi jika variabel hapus nama yang diketik pengguna isinya sama dengan buah yang key-nya adalah itu gitu ya. Jadi kalau di sini ada, intinya kalau di sini ada yang diketikkan pengguna, berarti yang kita lakukan variabel ditemukan kita jadikan true karena ternyata buahnya ada seperti itu. Sekali lagi, jika yang diketikkan pengguna ada di dalam buah yang key-nya adalah nama, gitu ya. Berarti jadi true. Contohnya misal pengguna ngetik jeruk, ternyata jeruk ada di sini. Berarti nanti ditemukan jadi true. Pengguna mengetikkan apel, misal ternyata apel ada di yang key nama, berarti ditemukan menjadi true, gitu ya, karena sudah ditemukan. Sekarang cara menghapusnya adalah data buah titik, kalau tadi pakai append, sekarang pakai remove, buka kurung, tutup kurung. Oke, tulis variabel satuannya di sini, berarti buah seperti ini. Jadi data buah dot remove buah satuan tersebut yang baru saja ditemukan. Oke. Nah, sekarang kita bisa memberikan narasi, misal print variabel yang tadi kita ketikkan hapus nama berhasil dihapus. Misal seperti ini. Baru karena datanya sudah kita temukan, perulangannya kita hentikan, gitu ya. Misal sebagai contoh, jeruk ditemukan, dia ada di data pertama. Karena kita hentikan,
udah kita nggak perlu nyari lagi ke terakhir gitu ya, karena datanya sudah ditemukan di sini. Oke, sampai break di sini. Selanjutnya akan kita beri perlakuan apabila datanya tidak ditemukan. Berarti kalau tidak ditemukan adalah ini lurus dengan if, dengan for yang di atas, maaf, dengan for yang di atas. Kita tuliskan lagi if ditemukan sama dengan false, maka ini yang dicetak, print data tidak tersedia. Nah, ini fungsinya adalah apabila pengguna mengetikkan buah yang tidak ada di dalam database kita di sini, gitu ya. Lalu selanjutnya seperti biasa, kita harus cetak data barunya. Kalau mau lebih cepat, ambil dari sini tadi. Print data baru dan print data buah. Jadi di akhir kita kopas seperti ini. Sekarang kita coba jalankan apakah aplikasinya sudah berjalan sesuai keinginan kita. Oke, data buahnya adalah ini, data awalnya maksud saya. Misal kita ketikkan semangka. Kita enter. Semangka berhasil dihapus. Data baru ternyata terlihat di sini. Setelah jeruk dia langsung ke pisang. Karena data semangka sudah dihapus dari dictionary. Seperti itu. Kita coba lagi Y. Misal jeruk. Nah, jeruk berhasil dihapus, datanya sekarang tersisa pisang, apel, dan durian. Seperti itu. Kalau misal kita ulangi lagi dan kita mengetikkan nama yang tidak ada, misalnya anggaplah tomat gitu ya, kita enter. Tomat. Nah, data tidak tersedia tampilnya. Data barunya adalah ini. Gitu. Jadi datanya tetap pisang, apel, dan durian. Karena tidak ada yang dihapus. Nah, ini adalah cara untuk menghapus data dari sebuah dictionary. Seperti itu. Kalau masih kurang jelas, silakan diulangi lagi videonya dari bagian kalian yang kurang paham. Seperti itu. Kalau masih kurang paham, boleh ditanyakan di komentar di bawah. Seperti itu. Jadi itu semua materi dasar kita dalam pemrograman. Kita belajar bahasa Python. Itu semuanya mulai dari komentar kemarin sampai dengan remove dictionary di sini. Sebagai latihan untuk meningkatkan pemahaman kalian, kalian bisa membuat aplikasi seperti ini. Sudah saya sediakan. Nanti kalian buat sendiri, gitu ya. Misal saya jalankan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ini tinggal pakai print aja seperti biasanya. Masukkan nama. Misal saya masukkan Ilham. Gitu ya, untuk menambahkan ke kelompok kita. Ilham. Nomor absennya anggaplah 1. Ketika di enter, nah anggota kelompoknya udah masuk nih. Ilham dengan nomor absen 1. Gitu ya. Apakah mau menambahkan anggota lain? Kalau iya, saya enter. Masukkan nama. Misal Kurniawan. Misal. Dia absen 2. Saya enter. Nah, Kurniawan sudah masuk ke dalam kelompok. Begitu seterusnya gitu ya. Silahkan kalian coba. Nah, bagaimana cara printnya, Pak? Cara printnya ini tinggal kalian sesuaikan dengan sesuai kebutuhan di atas sini. Kalian sudah belajar cara mencetak mulai dari data mentah sampai data detail. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini sampai di situ saja. Akhirnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita terkait algoritma dan pemrograman gitu ya, khususnya belajar Python di sini. Semoga ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya ke depannya gitu ya, supaya nanti kalau kalian menjadi programmer ini menjadi bekal utama kalian gitu ya. Kalian sudah punya konsepnya, tinggal dikembangkan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.